Allahumma shalli ala Muhammad. Lah banyak lo dibaca itu, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Tu tahu buang taruh ya Allah, Pak. Kalau kita selalu terhubung dengan Allah, tidak ada celah-celah bagi setan untuk menghancurkan kita. Jadi orang-orang yang bisa dihancurkan syaitan itu putus hubungannya dengan Allah. Jadi jiwa kita ini selalu hendaknya berhubungan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Janggui lah putih serupa perak, tandonyo buya Allah tuo, amal salih kita banyak, insya Allah masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda il amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang selalu menurunkan berbagai-bagai nikmat untuk kita, sehingga kalau kita hitung kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inilah zat yang patut kita puji dan kita syukuri segala nikmatnya. Kemudian salam dan salawat kita berikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikatnya, dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah dan seluruh malaikat, innallaha wa malaikatuhu, itu jamak. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabinya itu. Maka setelah itu kita diajak pula berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semoga salawat yang kita ucapkan setiap menit, setiap detik, di atas mobil, di atas pesawat terbang, di masjid, dimanapun kita berada, selain di dalam WC,
Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah itu tentunya di dalam surga Jannatun Naim. Amin. Amin. Ya. Lain sehat Bapak Ibu-ibu. Para jemaah, ambo dapat informasi tadi dari Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Al-Mawaddah, juga di komplek perumahan Al-Mawaddah. Dan anak saya yang bungsu juga namanya Mawaddah. Jadi mudah-mudahan saja kita seluruhnya ini menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Kemakmuran Masjid, Bapak Panitia Wirid Safari Dakwah yang menghubungi saya dan mengantar serta menjemput saya ke sana ke sini untuk kelancaran dakwah ini. Kita doakan badan beliau sehat dan rezeki beliau murah, dan saya tidak mendoakan umurnya panjang. Kenapa? Umur itu sudah ditentukan di Allah. Dan mudah-mudahan sehat. Andaikan beliau meninggal, kita doakan meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan berasal dari Pariaman dengan kesatuan PKDP ajo-ajo kami Joci Uniang nan baure baka tunggang nan babatang badaan rampak nan barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemanakan. Karena pantun orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak merantau dari Pariaman ke Siko. Kata orang gaya awak karatau madang diulu babuah babungo balun, merantau lah hujang dahulu di rumah babungo balun. Karena itu makanya orang-orang Minang ini di mana saja dia ada. Itulah yang menyebabkan saya ke sana kemari wirid ini, karena wirid itu divideokan, didanga di orang Minang dan di sebarang laui. Ya kan? Akhirnya saya diundang ke sana dalam usia yang sudah 71 tahun tadi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Kemudian yang saya hormati bapak yang dari PKPS Pesisir Selatan, Perwata Tanah Datar, Gonjong 50 kota Payakumbuh, dan seluruh sanak-sanak ambo yang berangkat dari Minang, Kabau ke Pekanbaru, ke Kabupaten Kampar ini dengan niat untuk mencari ridha Allah, mengais rezeki. Dan akhirnya mereka berkumpul di setiap hari-hari tertentu. Baru-baru ini sesudah hari raya, banyak juga saya diundang oleh komunitas orang Minang. Ada yang namanya IKMR, ada yang namanya IKMS, ada yang namanya KKA, ada yang namanya IKLA. Mereka pulang bersama mencari kampung halaman karena lah tatahan de COVID selama 2 tahun lebih. Taraga di nyopan tunduin perajai dulu. Kalangi tabanglah bangau rauh nyo ke tanah juo. Rasu ndak lupa jo jariau tonggak takana jo sandinyo. Maka mereka pulang kampung sehari 2 hari, ada yang sapakan, kemudian kembali ke tempat mereka mengais rezeki. Dan dengan jamaah yang berada di suatu komplek, dilaksanakanlah pertemuan silaturahmi yang disebut di Indonesia oleh orang Islam halalun bihalalin. Kalau diwakafkan
halal bi halal. Jadi kalau dikasih baris halalun bi halalin. Istilah ini hanya ada di umat Islam Indonesia. Ada guru saya, bapak-bapak, dan sekaligus orang tua saya. Artinya orang tua yang sepesukuan dengan ayah saya. Beliau itu pergi ke Tanah Suci pertama sekali dibawa oleh ibu angkat beliau, orang Pariaman, nama kampungnya Pauh Kamba, ya kan? Atau disebut juga di Jakarta namanya Mangga Dua, ya kan? Jadi kece orang Pariaman di mana kampung Pak? Di Mangga Dua. Atau tandonyo di Pauh di Pauh. Jadi kata beliau tanya di sana, ma huwa halal bi halal? Kata orang Arab itu mafi. Kami tidak tahu. Itu kan bahasa Arab, benar. Tapi kami tidak pakai di sini. Kalau kalian bertemu sesudah hari raya, apa namanya? Ya cukup kami namakan silaturahmi atau silaturahim. Kenapa tidak pakai halal bihalal? Karena itu berat sekali. Setelah kita berhalal bihalal itu, sampai mati kita tidak melakukan yang haram lagi. Bagi manusia biasa itu berat, Pak. Ya kan? Entah kalau Rasulullah tidak melakukan yang haram itu. Kalau kita manusia biasa ini, Pak, indakna doso kadang tabuek, Pak. Doso ketek tidak bisa taindah. Karena negeri ini makin maju, ya kan, lalu lintas semakin lancar, teknologi semakin canggih, manusia bergerak mengejar dunia ini dengan segala macam cara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, di bandara setelah Covid ini ramai. Ambo acok bana naik pesawat, Pak. Saja wirid divideokan. Karena diundang ke Jawa Timur, diundang ke Kalimantan, diundang ke Bali. Tak tabayang yang betul, Pak. Ada so ketek nan ustad gue sambil berjalan tu di bandara tu murah mencaliak pau orang padusi dari pau ayam kampung. Cubalah uji dah, Pak. Pailah ke bandara, banyak padusi nan basarawa pendek. Bedanya je celana dalam biasa agak tabah bahannya. Pendeknya sepuh itu mana? Kemana kue saya ambo tu jatuh ambo nya. Iya kan? Ata caliak yo, caliak pertama alhamdulillah, tak caliak yang kedua Karena kalau diulang ada soal lagi. Tersebabnya kita laki-laki berdosa itu karena perempuan yang membuka aurat. Saya mohon kepada kemenakan saya, anak saya, ibu-ibu muda, perlihatkanlah aurat kalian kepada suami saja. Jangan kepada orang lain. Kalau ditanya kami laki-laki ini, bapak-bapak, ibu-ibu, biar ustaz, biar haji, biar buya, biar kiai, kok dek nafsu sahwatnya batilanjang goge seperti kena. Tak pakain salai wanang. Ya kan? Atau kehendak sahwat. Yang membatasi itu apa? Ad-din. Ad-dinul Islam. Ya kan? Yang dilengkapi dengan mendatangkan Rasul setiap periode, dan Rasul itu dibekali dengan kitab. Makanya Allah mengatakan setelah kita memuji Dia, alhamdulillahirabbil alamin, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Dan nabi itu diutus oleh Allah gunanya apa? Mubasysyirina wa mundhirin, memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi masalah menutup aurat itu bukan anjuran, tapi kewajiban.
Yang dikatakan jilbab itu untuk perempuan apa? Tertutup pinggulnya, ndak nampak ba'a mode pinggulnya. Ya kan? Karena jilbab itu lapang, baju itu aja. Dan tertutup dadanya. Jadi perempuan itu ada juga punya jilbab sebagian. Tu ujung jilbab tu nyokabek siko. Baju kaos ketat. Atau jilbab mau tapi tidak rela. Sama juga dengan membuka aurat. Jadi fungsi pakaian itu apa? Menutup aurat. Bamangkau Ustaz bandiangan murah mencari aurat orang padusi daripada pau ayam kampung. Lai tahu Pak? Ini nak abiko Pak cuba abiko sudah awak mengaji kok. Kalau ayam ras tu murah menangkoknya Pak. Nya dalam keranjang sesejak lahir sampai ke Nedabiah. Ada ayam ras senam. Tu melompat ke tepaga baku kuat le dah. Nah ada Pak, keluar dari talua dalam keranjang saya melaki kena Nabi. Ya kan? Jadi tidak ada olahraga. Ayam kampung tu bawa mangkok kame dagingnya. Pagi keluar kandang tu ada nyo malompe nyo kira kapaknya naik ke tepaga. Ku tiap hari begitu. Jadi Bu kalau kamarandang ayam jangan ayam meras jo, randanglah ayam kang. Apa cara menangkuknya Ustaz? Kalau dikajanya tabangnya kue lari. Ada umpan jo melukui kena jo atas. Atau sorongan tangan awak ke dadonya. Ya kan? Tapi mandabiahnya ndak bisa seorang serupa ayam meras Pak. Ada tukang pacian kapaknya kakinya. Kemudian dipacik lo mariah. Sebelah kesinan orang tukang dabiah maci, sebelah kesiko orang maci ayam. Baru dibaca Bismillahi Allah. Kalau ayam meras itu celiak dari pasarnya itu sebenarnya. Ala itu kepala aja badannya kan masuk tong. Baiko mengubah kulitnya itu sebenarnya lasu. Yo ayam tak gerak badan namanya, tak pernah senam. Kan lunak sebadannya. Pi ayam kampung sudah didabiah tu Allah bisa dikubak sekulitnya. Tak digalagaan air. Dirandam juga yang itu, dibului cek-cek. Hanya kasih-kasih tu dicari pisau tipis, diratih elok-elok tu. Baru nampak dagingnya, baru nampak paunya, berapa lamanya. Kalau pau orang padusi, paisalah ke bandara. Itu nama membuat awak berdosa. Tak sababnya di induk-induk dan tak sege ke. Di induk-induk kebanyakan tak sege perangai. Pindah induk-induk dan dalam masjid ke. Ini. Jadi dosa kecil itu tidak bisa kita hindarkan. Makanya istilah halal bihalal sangat berat sebenarnya menurut orang Arab. Lah saja apabila halal bihalal tu diadakan oleh umat Islam Indonesia sejak Pak Soekarno lahir. Bukan Pak Soekarno sudah jadi presiden Pak. Halal bihalal tu sejak Pak Presiden Soekarno lahir. Al-Gharat. Tapi Allah garanti orang korupsi di Indonesia kan. Ini Pak. Itu halal bihalal namanya. Sudah halal bihalal kan itu korupsi lah. Halal bihalal. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin para jamaah, namun itu tidak bisa diubah lah Pak. Istilah tu dipakai taruh tiuk saudara yo de umat Islam Indonesia. Cuma setiap pribadi kita berhati-hatilah. Kenapa? Kita kaum muslimin di bulan Ramadan pertama sekali sebelum Ramadan itu muncul, ya kan? Apa kata kita kepada Allah? Dengan anjuran Nabi kita membersihkan hati. Tazkiyatul qalb.
membersihkan hati. Karena apa? Kita manusia biasa ini Pak, kerap kali antara yang satu dengan yang lain tersinggung perasaan atau hati itu. Dan itu lebih parah dari kena pukul atau kena sayat. Ya kan? Tersinggung je lidah tu lebih tajam daripada pisau. Atau mangkau orang kalau lah tersinggung di lidah kau sampai 10 kali raya wajib dah kesapuan. Pada rumah sekopleng. Atau tersinggung di lidah. Kalau tasai di pisau tangan badarah, 2-3 taweh penawa sanang nanindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Ya kan? Tapi tersinggung di lidah sari ubehnya. Mandanyui kau ubun-ubun manggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mangasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bule buah nipah kironyo ampe bapa sagi di luar lipek ndak berubah di dalam cahaya tioh ragi. Karena kita harap puasa kita akan diterima, tarawih kita akan punya nilai dari Allah, amal jariah yang lain kita ingin diterima Allah, dan kita mantan pabukuan kamu saji ingin kita mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berbuka dengan yang kita letakkan tadi, mengharapkan itu dari Allah yang maha tinggi, sehingga kita bermaaf-maafan dari kepuasa itu. Yo, atau namanya tazkiyatul qalb. Ya kan? Di bulan Ramadan itu kita tahu yang wajib siyamur Ramadan. Tapi kita juga tahu ada yang sunat. Apa? Qiyamur Ramadan. Kita pai salat tarawih. Ya kan? Di masjid yang dekat dengan rumah kita. Kalau kami ustaz-ustaz kok banyak masjidnya Bu. Tarawih itu. Iya kan? Ambo sampai tarawih di Bali belum bahasa hutang kok. Kan? Padahal tinggal di Padang, tarawih ke Bali berapa jauhnya. Ini. Sesudah kita tarawih, kita tadarrus. Yang sekarang ditambah lagi namanya kaum muslimin tahsin. Jadi tadarus membaca Quran sesudah kita salat tarawih itu Pak, harus ada yang pandai menyimak bacaan yang kurang betul. Tidak dipediasi salah bacaannya dah Pak. Ada orang tadarus tu masuk lo suara kami wah bacaannya tidak betul. Qul walawat. Onde. Apa masuk lo kami sedang ada orang Sabali. Buat malu sih ndak. Ya kan? Manangah jadi kepandaian awak bayi ramah, ya kan? Tapi bapak-bapak bacaan tu betul. Ya kan? Itu. Jadi sekarang ada lagi untuk memperlancar, memperbaiki bacaan Al-Quran ini, namanya tahsin Al-Quran. Di komplek ambo apa-apa nan salamu ko kurang pandai ngaji, dek layamu tahsin tu. Allah menggerakkan di komplek ambo tu Pak, tinggallah beliau yang qari. Pindah di Filipina ada yo qari, kau pindah pandai ngaji, namanya Qari Aquino. Iya kan? Tidak pandai ngaji. Nama beliau Ustaz Wardas Tanjung. Ajo beliau itulah setiap hari Sabtu pagi bapak-bapak, ibu-ibu membetulkan bacaan Al-Quran. Ya kan? Kaum muslimin, kalau kita rutinkan itu, tidak ada kaum muslimin para jamaah yang sangat tinggi hikmahnya dari membaca Al-Quran yang betul itu. Sebab apa? Satu huruf, satu pahala. Ya kan? Ada dalam satu huruf itu 10 pahala. Itulah ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Ada pula kita yang diberi kemampuan rezeki di Allah, ya kan? Diundanglah orang-orang miskin dan anak yatim berbuka ke rumah awak.
Diisikan pitih kamplop, dijamunya makan, diagi kain sarung, diagi baju koko. Berapa alonya tu? Ya kan? Dan ada pula kita yang diberi oleh Allah rezeki banyak seperti pedagang, pengusaha, dia hitung zakat hartanya dari Ramadan ke Ramadan. Hanya keluar itu. Di penghujung Ramadan, hari kari raya, taganang air padang muntah, orang memancing di tepian, 2 hari puasa tinggal alangkah larui perhatian. Supaya hujan larui bana, dibayar zakat. Cobalah kita hitung sesudah itu. Iya kan? Berapa banyaknya amal-amal. Semua amal itu hilang kembali, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita banyak juga melakukan yang haram-haram. Sesudah halal lebih. Iya kan? Ada Nabi mengatakan begitu. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 macal yang menghapuskan amal. Di antaranya apa? Dengki, hasad, merasa tidak senang dengan orang lain. Apa kata Nabi? Iyyakum wal hasad. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatabah. Dengki itu menghabiskan amal baik kita, habis amal baik kita seperti kayu masyik dimakan api. Kayu masyik dimakan api jadiannya jadi baro ko akhirnya cair jadi abu ko ditabangan angin, lain nampak je lain. Ya kan? Kita tidak melarang orang berhalal bihalal, tapi hati-hatilah, jangan dilakukan dosa besar sesudah itu. Ya kan? Di awal Ramadan kita tadi kan tazkiyatul qalb. Kita pelihara itu, sebab salah satu lagi yang menghapuskan amal wa qaswatul qalb. Kesat hati. Jadi tidak perlu kasih hati orang. Misalnya ibu-ibu, ya kan, pergi ke rumah orang baralek, karena lah sampai di laman orang menyanduk seorang-seorang, namanya tu parasmanan, ya kan? Kateh bu, ada jamba taidang lihat teh, pakai seperah, anaknya ke rumah tu, namanya awak naik rumah orang kan tak biasa sebetul. Semua yang mau masuk masjid kata dia. Ana nama baca Masya Allah, Tabarakallah. Ya Allah, berilah pahala orang komplek ini ya Allah sebanyak-banyaknya. Di mana mereka tinggal, masjidnya indah dari rumahnya. Acu itu kalau naik ke tempat rancak-rancak, naik ke rumah kawan tu beralik begitu je. Ya Allah, jadikanlah tuan rumah ini yang berumah indah dan bagus ini semakin taat kepada engkau. Masya Allah, Tabarakallah. Pernikahan, resepsi pernikahan anaknya yang saya kunjungi hari ini, jadikanlah pengantin baru ini hidupnya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta Ibrahim wa Sarrah wa Hajir wajma' bainahuma kama jama'ta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nang kadibaco kalau apa ibarale bu parui kanyang makan palo dah. Aku ada ibu-ibu di Padang nak sekolah pai ibarale tu kado gadang dem bau tadi hampir 100,000 dia beli. Sambahnya entah apa-apa rasa. Itu habis amal tadi. Atau mencaliak ke rumahnya, tu rumah rancak, di mana dapat pitih dek kelera ke? Ada yang tahu mana pencarian lakinya.
Rumah rancak lah guys. Habis amal kita nak ada. Tu kasih hati namanya. Lain tak dengar ibu tu. Jangan payah mengecek saya dan. Jadi tazkiyah kita yang kita lakukan sebelum puasa, yang kita lakukan di pertengahan puasa, yang kita lakukan di ujung puasa, jangan dipecah pahala takwa tu balik sesudah kita halal di setiap nampacah badarenya Pak, percayalah. Kalau badare lebih saja dipakai lain. Enggak. Kalau kini ko kadang napalo kita mabu. Batu hari hujan. Ambo doakan si anak datang kini ko sabanyak titik hujan ko dapat palo. Ya Allah, masukkanlah jamaah Masjid Mawaddah ko ya Allah ke dalam surgamu. Beserta Ustaz Ristawardi ya Allah. Kasihan Ustaz Ristawardi nalagai ko nanti masuk neraka pula. Ya Allah, batamu lainnya jamaah Masjid Mawaddah ko diseruko nanti. Di surga tu kita mudo nanti Pak ingatan kue. Kalau di dunia aku awak tambah gaik, tambah pelupo. Ambo banyak subuh tadi. Ustaz, lain takana jombo awak bertemu di Periaman. Sebanyak ko orang nang kambo kenali maka tatandoi ambo. Tapi kalau Ustaz Pak, suaranya saya bisa ditandoi orang. Iya kan? Ini parahnya. Kalau Ustaz tak kapal, jadi kalau ada apa nanti bersobok jombo di tempat lain, iya kan? Pak Ustaz, ambo nang kaji Pak Ustaz sini lain tak lupa Ustaz. Pasti ambo lupa ba ka mangananya Pak. Ya sebanyak kurang. Jolongnya nyoba janggui bahasa bersobok jombo tu jangguinya lainnya cukup. Alah betul kalau bentuknya tu. Ketika bersobok jombo nyo baju batik, bersobok di pasar le tekan ada Ustaz, nyo pakai baju kaos tu sarwal lepis cabi lo dia lutui gua. Bagi cik mo ke mengenalnya lah tu. Ni kan? Adolah nan menakok tadi kaki mo kata-kata ndek ko Pak. Ko penyakit lah tu ko. Tinggi gulo Ustaz, hanya takut sambo sakit gulo. Orang sakit gulo tu marasai badannya Pak. Muka muram, iya kan? Indah ada berseri wajah orang sakit gulo. Tulanglah latih itu orang sakit gulo. Hanya takut saya mau sakit gulo. Hebat orangnya dari Allah lah. Hanya tadi. Ini bapak. Dah tu nampak lah. Tidak memang penyakit itu namanya gini sakit gulo je, sakit gilo je. Burungnya saya berubah. Kemarin di Teluk Kuantan kami pergi Pak Wah, tabi gatanya baraye. Kecik jamaah yo preso lah Ustaz. Kok yo gulo kok. Preso dia no di Teluk Kuantan. Gulo mo 95-nya. Anyo age saya salah tu nyo age ubek makan. Besoknya lah kariang lah balik. Ya kan? Jadi kalau ala gaek kau banyak penyakit Pak. Tu kau tak usah berbini lah kalau ala gaek kau. Kalau lah mati bini ala gaek, aniau lah lah. Iku ada yo kawan nak bini balik. Orang Padang lah dia bini hendak lah. Ini bapak. Ya kan? Banyak penyakit lah gaek. Serupa ambo lah kini Pak. Bini ambo tak ada lah mati kan. Dicari bini itu dan sadang elok tu umur 66 nambah iriang umurnya jombo. Iya kan? Kalau umurnya dicari sampai 40 2 malam saya mau mati sudah tu. Iya kan? Ini apa-apa. Iya kan? Anak 66 tu lah banyak lah penyakitnya. Nana samure lah saraf terjepit, darah tinggi, kolesterol, iya kan? Semayang lah detek kurisi. Ya, itu. Anak mana kelebihan. Rencana tak berbini sana. Ya kan? Jadi menjaga yang telah kita capai dengan baik.
agar yang telah terpegang itu jangan terlepas lagi. Sebab semua amal itu sasarannya takwa, Pak. Kalau tidak sampai ke derajat takwa, rugi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu agar kita ingat-ingat, Pak, nan ka masuk surga tu orang muttaqin, orang takwa, orang kafirin, orang musyrikin, orang fasikin tu jauh panggang dari api. Ya kan? Maka usahakanlah muttaqin yang kita usahakan setiap hari semenjak kita balik sampai usia kita sekarang. Kita pertahankan agar nanti kita tidak kecewa setelah di akhirat. Sebab hidup di dunia ini sangat sebentar. Nah, awak kan mengaji kini kok. Ada ndak ibu-ibu naraso-raso kemati sudah mengaji kok? Iya kan? Nah, manga jamaah, Pak. Ustaz sesedang berkhutbah rabah je, Pak. Tu hari raya tahun dulu di Kamang. Nama beliau senior Ambo, kadang dari Ambo, Ustaz Marnis marhum. Khutbah yang kedua sedang berdoa rabah je, Pak. Ba mengkondaknya sudahan khutbah Ustaz tu di Allah dulu. Ajalnya sinan meninggal. Serupa awak kini ko ada jamaah mawaddah ko na meninggal. Kak, lah tahu alun. Jamaah awak mendengar kaji Ustaz Sawardi siang petang meninggal. Nama sanda di dinding tu aja. Mati bapak. Bang kau galak ibu. Badannya sehat, mana alam meninggal sih. Jangan takut lah sanda. Supaya duduk nak takut mendengar kaji, tapi jangan basanda untuk lalu ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah ini. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita sendiri, Pak, kadang-kadang termasuk kami Ustaz, Bapak, hari bulan puasa ya kan, ada menamatkan baca Quran. Allah sibuk pai wirid sudah puasa kau diundang orang pengajian kau ndak sempurna sesari baca Quran. Sebab itu sudah mengaji kau ada latih atau lalu. Abiko sore sudah salat asar, sudah maghrib dan nyoba orang makan. Sudah telah mengaji dah. Ya kan? Jadi kaum muslimin dalam perjalanan ayat-ayat nalah hafal dia awak ulang dia, Pak. Kau tidak nak mencari Quran, nak hafal saya. Qul nanti kau tu kalau hafal. Itu siapa ulang-ulang dia teoto dia teonda. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah mati Ustaz Samad nanti bertamu juga aja. Allahus tamu jo qul a'udzu birabbil falaq. Laco itu dibaca selawat awak lain. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lah banyak lo dibaca itu astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Tu tahu buang taruh awak ya Allah, Pak. Kalau kita selalu terhubung dengan Allah, tidak ada celah-celah bagi setan untuk menghancurkan kita. Jadi orang-orang yang bisa dihancurkan syaitan itu putus hubungannya dengan Allah. Jadi jiwa kita ini selalu hendaknya berhubungan dengan Allah. Ambo yakin, Pak, kalau Allah hendak mengizinkan
suara ambo ko direkam yo video, ndak ketahu pak ibu-ibu sikoda. Iya kan? Acu itu Allah cara memperkenalkan awak. Iya kan? Mudah-mudahan perkenalan ini kita sambung di surga. Kalau lagi duit ambo diundang ambo balik datang ambo kemari. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayahnya. Nan salah dari ambo le dia maaf bapak ibu. Ibu-ibu yo bapak ndak ada salah. Alun tibu ustaz lain asila tedang. Di mana letak salahnya? Cuma ada nang enggak salah-salah seketik lalu mendengar kaji. Ada nang lalu ni? Ndak ada, cuma seketik tekan tu kan tu. Lang buat dia maaf ndak ada lagi. Salah kepada Allah saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fastabiqul khairat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.